Pernah muncul foto Jero sama Bernadi. Ini seru banget sih. Ini pasti di klip orang sih. Ada hubungan apakah kalian berdua? Ini pasti di klip orang sih. Tolong jelaskan kenapa kalian bisa saling mengenal. Oke, ini lucu banget bro. Jadi ceritanya dulu sebelum aku lahir. Oke, selamat datang di video gue yang lainnya. Kali ini gue bersama kembaran gue bernama Jerome Pauline. Apa kabar Jerome? Baik banget bro. Katanya kan lu lagi bikin tempat les. Benar. Apa namanya? Boleh di-spill gak? Mantap Academy. Oke, gue mau nanya. Itu jenjangnya untuk dari SD, SMP, SMA atau bisa sampai kuliah juga atau gimana? Rencananya SD, SMP, SMA sama gap year. Oh. Sama umum sebenarnya. Gap year itu adalah ya orang yang mau masuk kuliah tapi masih masih persiapan gitu. Tapi for now, for awal itu bakal SMA dulu. Bakal SMA dulu. SMA dan gap year. Pokoknya materi-materi SMA gitu. I see. Terus gua ngeliat lu seleksi gurunya. Lu sendiri yang turun, galak banget lagi muka lu. Galak. Itu kenapa? Kan lu biasanya cheerful apa segala macam. Tapi kenapa pas lu seleksi gurunya lu langsung galak gitu? Oke, jadi apa ya? Aku cukup sedih bro. Kenapa sedih? Sedih setelah seleksi guru ini, yang daftar ada 1.400 orang. Oke. Dari 1.400, yang menurut gua, standar gua, atau kayak menurut gua itu 14 orang. Bentar, 1.400 ya? Iya, yang menurut gua kayak, itu kayak 1% berarti? 1.400 ke 14. Sorry, langsung kelihatan bego nih gue. Bener kan? 1% kan? 1% doang dari semua yang daftar itu? Lumayan sedih sih, gitu. Oh. Karena sebenarnya gue cari dua tipe, dua apa ya, skill. Yang satu, ngerti matematika, ngertinya dalam. Yang kedua, bisa ngomong. Oke. Nah, di Indonesia ini kayaknya jarang deh yang punya dua skill set itu ya. Satu misalnya bisa pintar tapi ngomongnya susah kayak jelasin kaku, ya? Jelasinnya juga susah. Halo guys, gitu, kayak kalem gitu. Nah, satu lagi bisa ngomong tapi pas aku tanyain matematikanya, aduh nggak ngerti gitu. Berarti untuk ini lu sangat amat serius. Sangat amat. Makanya muka lu kayak gitu ya, lempeng banget. Muka lu gila sih. Kayak, tapi gue bisa bilang gimana caranya? Itu gimana caranya? Dari mana rumusnya itu gitu? Kayak gitu. Gue bisa bilang ini ada satu project yang akan ku jadi legacy aku sih. Dan pasti sampai sih. aku hidupku berakhir, aku bakal ngerjain ini. Nah, lu kan tadi bilang ini lu belum ngerti konsepnya kan? Iya. Nah, jadi ada dua alasan kenapa gua bawa Inside Out ini buat dibuka sama lo. Oke. Karena Inside Out kan isinya kan soal emosi. Di dalam otak kan. Nah, otak dia kan encer banget ya. Makanya gue pilih Inside Out itu pertama. Terus kedua, jadi ini konsepnya adalah lu tebak-tebakan. Oke. Kalau misalnya lu bisa nebak di dalam box ini isinya karakter apa, lu boleh bawa pulang. Oke. Nah, kenapa? Ini alasannya kenapa nih? Karena lu kan jago matematika. Oke. Pakai rumus peluang harusnya mudah dong buat lu. Ini 8 ini pasti beda-beda semua atau? Pasti beda-beda semua. Oh, pasti beda-beda semua. Oke. Coba aja. Bisa nggak lu memecahkan semuanya dengan konsep matematika? Waduh. Peluang. Kalau peluang kan ada rumusnya kan. Tapi ada yang misteri apa misteri? Misterinya itu fear ya, kalau nggak salah ya. Disgust ya. Disgust. Jadi ada 9. Ada 9. Jadi yang nggak ada di sini nih. Kalau nggak salah yang warna hijau ya. Iya benar, disgust. 9. Nggak, cuma 8. Total kan 8. Tapi berarti ada satu yang nggak dapet dong? Ada kalau misalnya kita dapat misteri, tapi misteri itu sangat amat jarang. Oke. Itu kenapa dia mahal biasanya. Tapi kalau di sini, kalau di sini kan jadi ada pilihannya 8. Iya. Misalnya kita nggak ada misteri ya, 8 kan. Kita pilih satu, berarti kemungkinan kita benar 1/8. Iya, 1/8. Iya kan? Nah, oke. Langsung masuk tuh. Itu peluangnya. Gitu. Itu peluangnya. Langsung aja coba tebak dari box pertama. Lu biasanya orang gini-gini dulu timbang-timbang kayak ini apa isinya gitu. Gak tahu lagi sama sekali. Emang beda beratnya? Ya beda, karena kan karakternya beda-beda. Ada yang kurus, ada yang agak gemuk. Oh, iya, embarrassment kan agak gemuk tuh. Silakan Jer. Tapi seru kan, gak usah kayak gini kan? Benar-benar. Nah di dalamnya ntar ada pertanyaan ya, dan lu bisa baca pertanyaannya. Nggak apa-apa aja, gila. Ini Joy, bener ya? Gini nih, kalau misalnya ngajak orang kompetitif, nggak mau salah. Ya lu bukan cenayang, anjir. Tapi lu juga gitu kan? Gue juga nggak gitu-gitu banget sih gue. Tapi lu lumayan ini sih, lumayan kompetitif sih kalau aku lihat. Gue jago menyimpan competitiveness gue. Oh iya, iya. Tapi kalau misalnya lu dikasih kayak gini-gini, pasti lu juga kayaknya bakal gitu. Ya, buka aja langsung. Joy ya? Joy ya, langsung aja buka. Konsep ini ya? Gue lihat ekspresi lu. Oke, ini baru stand base-nya ya. Ini baru base-nya.
Oh no! Apa ini? Buka aja. Buka. Joy kayak ini? Buka. Bukanya gimana? Oh gini. Robek aja, robek. Iya, aku nggak betul buka mainan gini. Seru juga ya? Seru kan? Ya, bukan lagi. Ya. Apa ini? Ini adalah anxiety. Karena Jerome dari box pertama udah anxiety, jadi dia dapat anxiety. Tapi keren, karena dia dapat bola memorinya kayak di filmnya. Oh, berarti antara 3 ini pasti ada, kalau aku lihat dari size-nya ya, ada Ennui. Oh, langsung plot-plot Ennui, gitu. Envy sama Joy. Ennui sama Joy. Ennui, Envy, Joy kayaknya. Karena enteng atau apa? Enteng dibandingin yang lain. Oke. Tapi nggak tahu tiba-tiba siapa tahu rambutnya berat banget gitu. Nggak tahu Bisa juga. sih. Ini rambutnya siapa berat yang rambut berat? Oh, ada. Ennui kayaknya berat ya rambutnya. Lucu banget. Ya, itu dia box pertama Jerome mendapatkan anxiety ya ternyata. Nah, di dalamnya ada pertanyaan, Jer. Dalam mana? Berarti lu gagal bawa pulang nih. Iya. Ini buat gua. Bye-bye. Nah, di dalam boxnya ada pertanyaan. Oke. Silakan dibaca. Ini konsepnya keren banget sih. Silakan Bangga dibaca. gue. Kalau lu nggak jadi content creator, lu mau jadi apa? Iya. Udah jelas. Jadi guru. Oh, fix. Jadi ya bikin bebas sendiri jadi guru. Oh, Bikin berarti sekolah. emang itu udah goals lu dari dulu banget ya? Goals. Dulu kan goals gue menteri pendidikan. Cuma gue sadar kalau jadi menteri itu kan it's not something yang kamu bisa usahakan. Bener. Itu kan dipilih sama presiden atau kayak dikasih jabatan. Bener. Jadi aku mikir kayak, ya udah kalau aku dikasih jabatan one day mungkin aku ambil. Tapi kalau misalnya gak dikasih jabatan gimana gitu? Apakah mimpi gue hilang atau gimana? Iya, jadi iya. kayak aku ganti mimpi aku jadi bikin sekolah. Tapi kan lu kuliah matematika terapan. Yes. Nah, itu sebenarnya prospeknya tuh apa sih kalau matematika Prospeknya terapan? banyak banget. Apa aja? Ya main ke data scientist gitu-gitu. Abis itu kayak programmer bisa. Oh, programmer juga dari sana bisa ya? Aktuaris. Oke. Risk management gitu-gitu, consultant. Jadi sebenarnya aku merasa kuliah atau belajar sesuatu itu belum tentu ilmunya kepake. Oke. Tapi how you think, cara kamu berpikir itu dilatih di situ gitu. Bener. Di sekolah, ya kan? Kayak cara kamu memproses sesuatu, critical thinking, kreatif. Misalnya kalau matematika itu harus kreatif, bro. Satu soal, rumusnya kan banyak. Pakai yang mana nih gitu. Jadi kayak lu berusaha untuk apa ya? Trial and error. Kayak gitu-gitu. main game kali ya? Kayak main game. Iya, bener. Apa mindset lu kayak gitu? Kalau Iya, lu kayak ngerjain matematika, gitu, kayak ini gitu. kayak main game aja gitu. Bener. Lu bisa ngambil cara ini buat nyelesain ini. Yes. Kalau main game kan banyak kayak gitu kan? Dan sebenarnya math kan kayak gitu doang, bro. Nggak kayak gitu doang sih. Kayak gitu doang. Buat gua enggak. Istilahnya ada resources-nya, dan itu terbatas kan. Iya, oh Jadi iya lu sih. tinggal pilih Iya, aja. Coba cara yang ini, oh belum bisa. Coba cara yang ini, oh bisa nih. Selesai. Dan mindset lu selalu kayak gitu? Selalu kayak gitu. Jadi gue selalu mikir, soalnya pasti ada nih gitu. Oke, apa itu yang bikin itu jadi fun buat lu? Itu yang jadi fun. Dan gue yakin setiap orang kalau ngerjain matematika tanpa dibantu orang, dan lu bisa akhirnya nemuin jawaban Pasti bener, satisfied. seneng. Pasti satisfied. Gak Bener mungkin gak sih. satisfied. Bener sih. Gitu. Nah banyak orang tuh langsung nyerah. Susah nih gitu. Oke. Susah dikit nyerah, akhirnya minta bantuan orang. Nah, itu orangnya gua. Kalau minta bantuan Itu orang, orangnya gua. kalau minta bantuan orang, rasa seneng lu hilang. Oke. Akhirnya lama-lama, susah. Ya. Akhirnya selalu minta bantuan orang gitu. Berarti kalau lu nggak jadi content creator sekarang, Yes. udah lu mau jadi guru. Jadi guru, aku suka banget ngajar. Oke. Ini lebih berat sih, ternyata. Berat. Ini berat banget. Ini dulu deh. Oh. Gue yakin ini embarrassment. Ya, coba silakan buka. Bisa lihat dari kartunya ya? Bisa, tapi jangan dari kartu biar seru. Oh, dari kartu. Oke. Ini berat banget. Ini- Langsung ketebak. Masalahnya makin ke eliminasi, lu makin gampang nebaknya. Iya sih, bener. Oke, di dalamnya ada pertanyaannya seperti biasa. Di sini ada pertanyaan. Oke. Iya, buat aku ya? Dibaca. Buat Jerome. Bener juga. Menurut Jerome, apa yang bisa dibenahi dari sistem pendidikan di Indonesia? Ih, seru banget gak Wah, pertanyaan? gila seru banget. Yang bisa dibenahi, bukan berarti jelek, Ya, tapi ya. menurut lu bisa diimprove gitu. Ya, sebenarnya kalau aku ngelihat ya, bro, pendidikan Indonesia kayak sekolah kamu deh, sekolah aku dulu. Ya, lu udah pernah ke sekolah gua Iya, kan? SMA 3 Depok yang sekolah favorit dulunya. Menurut gue itu bagus udaan. Oke. Tapi gak semua sekolah kayak gitu. And that's the problem. Dalam arti apa? Jadi pemerataan pendidikan yang kurang. Oke. Kayak sekolah-sekolah karena aku pernah ke Papua, aku pernah ke NTB, NTT gitu-gitu. Pas aku ngajar atau pas aku tes, anak kelas 6 SD aja belum hafal perkalian, belum bisa perkalian, kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak ketimpangan pendidikannya itu parah. Tapi kurikulumnya sama nggak sih? Kurikulumnya harusnya kan sama nasional kan. Tapi ketimpangan pendidikan yang parah gitu. Oke. Akses ke pendidikannya, fasilitasnya gitu. Berarti pemerataan pendidikan itu ya? gitu. Ada lagi nggak selain itu? Nah, pemerataan pendidikan ini kan banyak banget faktornya. Faktornya contoh guru
Guru. Ya kan banyak guru yang gak sejahtera. Iya sih, guru honorer parah Guru sih gajinya sih. Banyak guru gak sejahtera. Gimana mereka mau ngajar dengan baik kalau misalnya mereka sendiri masih pusing dengan kehidupannya gitu. Gak sejahtera gitu. Tapi guru-guru di Jepang kayak gitu gak sih, Jar? Nah, guru-guru di Jepang yang gue lihat, bro, Jepang itu kan makmur semua ya, kayak sejahtera semua gitu. Jadi teman-teman gue di Waseda dulu, mereka sampai ngambil sertifikasi jadi guru. Aku nanya, kenapa kamu ngambil sertifikasi jadi guru? Ya kan, kalau misalnya jadi guru kan oke-oke juga, dia bilang gitu. Maksudnya jadi, secara gaji oke? Secara gaji oke, tunjangan kayak... makanya banyak orang berebutan jadi guru juga ya? Iya. Even, maksudnya Waseda ya, top uni loh itu. Pingin jadi guru. Di Indonesia, kayak top uni, nggak mau loh jadi guru. Banyak yang nggak mau jadi guru. Itu gue tahu kenapa gajinya kecil. Karena mantan PA gue, itu guru. Ya, dulunya guru ya? Itu gajinya 1,5 juta per bulan. Ya nggak sih? Ya kan? Wow. Ya kan? Nah, pas di gue, 500.000 per bulan. Enggak. Aku coba anger deh. Oke. Kalau nggak anger, sadness sih. Tapi anger, lu milih 2 ya? Anger. Ini bakal lucu banget kalau isi sadness. Ini bakal lucu banget. Berarti itu kayak misalnya lu ujian A deh jawabannya. Terus last minute lu ganti C. Iya, C. Itu jawabannya Ini bakal lucu banget kalau isi sadness sih. Hati-hati kartunya keluar ya. Hati-hati kartunya keluar. Oke. Hati-hati kartunya keluar. Kan gue bilang lucu banget anjir kalau isi sadness. Jadi sadness beneran. Ya Allah, Jer. Dia gagal mendapatkan figur selucu ini, coba. Tuh, lihat tuh. Ya ampun, Jer. Orang pintar nggak selamanya hoki, Jer. Lihat aja. Silakan, Jer. Ada pertanyaan. Kan nggak ada perbandingan sadness sama anger kan ininya. Lucu banget, anjir. Sebenarnya aku udah mau milih sadness gara-gara rambutnya itu kan lebih tebel ya. Jadi kayak lebih berat aduh, gitu. Lucu banget. Gue udah tahu pas ini keluar, tau gak? Pas TNBC biru, ya, ini sadness nih kayak gini. Tapi ini yang seru kan? Ini yang bikin seru kan? Silakan dibuka pertanyaannya. Kenapa Jero mau jadi Menteri Pendidikan? Ya, Oke. seru Jadi nih. dulu gue tuh pingin jadi orang yang nggak sama kayak orang lain, anti mainstream lah gitu kan. Anti mainstream. Indie gitu. Pas SD kalau ditanya mau jadi apa, semua kan dokter, polisi gitu kan. Aku mikir apa ya yang beda gitu. Nah, terus suatu hari pas SD itu bokap gue kasih koran ke gue, kasih koran disuruh baca. Aku kan nggak ngerti juga kan, kayak Mas baca kan. So aku baca ada satu rubrik tentang pendidikan, bro. Kayak ada tulisan Menteri Pendidikan gitu. So aku baca. Oh ternyata Indonesia emang pendidikannya masih kurangnya gitu. Terus keren juga ya kalau gue jadi Menteri Pendidikan gitu. Dan sejak gue baca koran itu, gue bilang gue mau jadi Menteri Pendidikan. Itu SD? Jadi berarti tiap ditanya guru? Iya, gue selalu ngomong jadi Menteri Pendidikan sampai gue SMA. Tapi di SMA, gue menemukan kayak revelation lah. Kayak kenapa gue pengen jadi Menteri Pendidikan sebenarnya gitu. Karena guru PKN gue bilang gini, negara yang maju itu adalah karena banyak pembangunan. Perkembangan. Banyak pembangunan dan perkembangan gitu kan. Nah, kunci dari pembangunan adalah kualitas SDM. SDM yang bagus akan bisa bangun banyak kan gitu, kayak bisa bikin teknologi gitu kan. Nah, kunci dari SDM yang bagus adalah pendidikan yang bagus. Dan pendidikan yang bagus ditentukan oleh ya itu guru, Menteri Pendidikan dan sebagainya. Nah, Menteri Pendidikan kan punya the highest authority kan di pendidikan Indonesia. Jadi kayak aku ngerasa, wah Menteri Pendidikan ini yang bisa menggerakkan negara ini gitu sebenarnya. Tapi ini masih jadi mimpi lu gak, Menteri Pendidikan? Masih. Kalau misalnya lu dapat kesempatan gue dapat kesempatan, sebenarnya gue sempat ditawarin sih. Ada tawaran-tawaran tertentu lah, jadi stafsus atau apa gitu. Tapi gue rasa gue masih belum ready sih. Ya untuk sekarang lu ngerasa lu masih siap, belum siap karena gue sendiri belum terjun kan ke dunia pendidikan. Makanya gue mulai dari mata akademi ini. Dan bukan pendidikan lagi, itu udah masuk politik berarti kan? Iya, benar. Apalagi itu ya, apalagi itu lebih keras kayaknya. Nanti deh kalau misalnya gue udah punya banyak pengalaman dan emang kalau gue udah ready baru gue ini. Jadi itu dia ya, lu masih mau jadi Menteri Pendidikan basically. Yes. Masih mau ya? Masih. Oke. Kita masuk ke box 4. Udah. Jadi bad mood ya? Jadi sadness beneran lu? Enggak, karena dari antara ini udah gak ketahuan beratnya. Oh, udah tahu semua. Lu yakin udah tahu semua nih ya?
Hah? Udah tahu semua? Bukan, nggak ketahuan beratnya. Oh, nggak ketahuan. Gue kira udah ketahuan mirip. semua. Oke, kan ada yang masih ini, Anger. Lebih berat di antara yang lain gitu ya. Tahu-taunya isinya, tahu-taunya. Ini Anger, yakin gua. Yakin lo ya? Yakin, ini yakin lo ya? lebih berat dikit daripada yang lain. Ada second opinion. Nggak ada, ini gue yakin banget. Anger. Udah trauma. Fix. Apakah benar? Bentar. Biru lagi ya? Enggak, belum tentu. Jadi ada beberapa fanbase yang nggak mirip sama aslinya. Apakah benar? Joy, kenapa Joy berat? Demi apa? Wih, Joy rambutnya berat ya? berat ya? Ya Allah, Jer, ayo Jer, kerahkan rumus peluang lo, Jer. Rumus peluang kan peluang, bro, ya kan? 1/4 ya, tadi baru 1/5 gitu. Ini jiwa kompetitif lu kayaknya mulai ini ya, mulai tergaruk gitu ya. Kenapa sih tadi nggak sadness gitu? Aduh, Joy lagi. Kok berat ya Joy ya? Palanya kan dia bagol. Berarti harus lihat pala ya sebenarnya Harus lihat pala juga. Makanya orang kadang nih ya, suka buat timbangan, Jer. Ini kalau lu beli, kalau lu ke toko blind box, gua pernah nemu ibu-ibu buat timbangan, nimbang. Oke, ini isinya ini, gue beli ini, gitu loh. Oh gitu? Ada kayak gitu. Ya. Jadi udah bukan pakai rumus lagi, pakai timbangan. Nah, lu nih, ini tugas lu di 4 box terakhir. Nah, tapi sebelumnya ada pertanyaannya. Apa yang paling lu kangen dari Waseda Boys? Wah, ini dia. Kangen gak sih? Kangen banget, bro. Kangen banget ya. Apa yang core memory yang lu rindukan banget dari perkumpulan Waseda Boys? Mungkin sesimpel kayak kalau lu ngelihat foto-foto zaman lu SMA atau zaman lu kuliah, bener. dan lu nggak bisa ulang itu lagi kan? Ya kayak lu tiba-tiba lihat di Facebook gitu ya. Itu kayak, itu kan kehidupan gua selama gua kuliah mereka gitu. Aduh, sad sih. Kayaknya lu banyak ini ya. Berapa tahun berarti lu bareng-bareng? 5 tahun. 5 tahun? Yes. 6 tahun bahkan. Tapi bukannya yang intimate banget tuh setelah pandemi itu? Pas pandemi ya? Pas pandemi. Kenapa? Karena lu terkungkung, jadi kayak di satu ruangan terus? Karena gua nggak bisa pulang ke Indonesia. Terus gue mikir, ngapain ya? Bosen nih gitu kan. Akhirnya gue travel Jepang, gue keliling Jepang. Keliling Jepang sama Waseda Boys. Di situ lah awal mula jadi deket banget gitu. Oke, di situ makin erat lagi tuh. Makin erat. Terus kayak, ini sih satu lagi yang bikin kangen tuh jokes-nya. Jokes-nya tuh beda banget. Karena kayak kalian doang yang ngerti gitu ya? Iya, dan jokes-nya tuh bisa bahasa, bro. Kayak misalnya mereka sekedar mereka ngomong kayak bahasa-bahasa Indonesia yang kayak mereka ngomong bahasa Indonesia lucu banget gitu, buat aku gitu. Makan, dia ngomong makan. Ya, gitu-gitu. Oh, kayak orang Jepang ngomong anjay gitu. Kayak lucu banget. Kayak nih, gitu. Tapi pertanyaan gua, kan ini ya, apa namanya? Lu kan udah apa ya? Udah viral banget lah. Orang-orang kayaknya udah fanbase sendiri loh. Kemarin aja lu bikin farewell aja tuh rame banget yang datang kan. Nah, kenapa sampai ada pikiran bubar gitu? Karena emang dari awal semua punya jalan masing-masing sih. Oke. Iya, dan kita pun udah ngobrolin itu gitu. Nah, kita kan keliling dunia itu, kan aku yang bilang, kayak kita selama ini kan trip kalau liburan doang. Kayak kita spend setahun nggak sih buat jalan-jalan bareng gitu loh, sebelum beneran balik ke realita gitu. Jadi emang pasti udah tahu sih. Oke, berarti emang itu ya, tujuannya beda-beda, pada akhirnya beda-beda. Lu tahu ini bakal berakhir gitu loh. Tapi lu pengen bikin, ya jangan main bubar gitu aja. Kita bikin trip lah, bikin world tour kan akhirnya kan. Ya, itu dulu banyak idenya mau bikin film lah, bikin movie lah, atau bikin lagu gitu-gitu, tapi nggak sempet sih. Jadi kemarin akhirnya bikin farewell di Gendari City kalau nggak salah ya? Iya, Gendari City. Itu keren sih. Oke, itu dia box ke berapa tadi? lu kalau habis ditanya, lihat ini lu masih kayak stres lagi ya? Di sini habis itu dia matematika. Jeram udah bener berapa ya? Dari 4 bener 1 ya, Jer? Bener 1 ya? Oke, semoga kali ini luck lu bertambah, Jer. Kira-kira siapa? Nah, ini paling berat ya, dari antara yang lain. Angle lagi apa ya? Tapi si Envy ini gede juga rambutnya. Gede rambutnya, bener. Dia kayak ngejatoin rambut gitu kan, posenya kan. Sumpah ini ringan banget ya. Ini ringan banget. Jadi paling ringan, kayak kosong. Cari karakter yang paling ringan di situ. Siapa yang paling ringan? Gue tahu sih, tapi gue nggak mau spill. Masa gue ketebak? Oh, aku tahu yang paling ringan. Fear. Iya udah. Fear. Sama ini anger marah gue. Marah. Jadi anger beneran. Anger beneran. Fear. Aduh. Oke. Silakan dibuka. Apakah benar Fear? Benar! Nggak jadi anger. Jerome nggak jadi anger. Aku lebih senang ini daripada matematika. Lebih senang bener. Jangan jadi reviewer mainan ya. Gua nggak mau ada saingan nih. Tolong jangan jadi reviewer mainan abis ini. Bukan, saya lebih senang benernya. Bukan senang bukannya ya. Bukannya senang nih, tapi
Karena bener itu. Iya, tapi keren banget ya, lucu banget ya. Lucu banget ya. Lihat tuh alisnya bisa kayak begini. Iya. Lihat nih guys. Ini dia Fear yang akhirnya Jeron dapatkan. Nah, ada pertanyaannya. Kok karakter gua dark semua gini? Iya, tadi apa sih? Iya. Kenapa yang negatif semua ya? Negatif semua. Abisnya anger nih dapat juga. Iya lagi. Oke, sekarang dibaca pertanyaannya. Guys, pokoknya sampai aku nggak dapat anger, aku apakah benar Jeron bertemu dengan Taeyong? Benar. Iya, kok bisa sih? Itu pertanyaan gua. Banyak dong yang iri sama lu. Iya. Kayaknya pernah. Nggak, jadi gini. Awalnya banget itu gue kerja sama SM. Kerja sama SM. Gue dapet tawaran dari SM buat collab sama NCT. Oke. NCT 127. Oke. Di saat itu aku kasih batik. Aku kasih batik ke mereka. Ke semua personilnya. Semuanya. Oke, terus udah kasih batik kan. Tiba-tiba Taeyong itu ngepost, bro. Ngepost? Dia nge-tag batik terus dia nge-tag aku. Di feed Instagram. Di feed dia. Oke, terus kayak thank you Indonesia atau apa gitu kalau masalah atau kan cuma love hijau orang mereka. Tapi aku di-tag. Nah, karena aku di-tag itu, DM-nya jadi masuk dong. Terus aku DM kayak, "Bro, apa kayak really appreciate it atau really appreciate it kayak apa?" Terus aku juga nonton konsernya kan. Aku bilang, "You look so great today," bla bla gitu kan. Terus dia bales. Aku nggak nyangka dia bales kayak thank you bro, haha gitu kan. Terus jadi ngobrol dari situ, bro. Jadi DM-an. Oh gitu. Ngobrol panjang kayak dia bilang kalau misalnya kamu ke Korea, kamu cobain ini gini. Terus aku bilang aku pernah ke Korea, dulu aku pernah gini gitu. Udah. Terus 2023 dia kan mau ke Indonesia tuh konser. Dia nge-DM aku, bro. Dia nge-DM tiba-tiba kayak, "Hi bro, I'm gonna come to Jakarta. Oke. Let's hang out if you can," apa gitu. Kayak, loh. Oh, DM gitu. Ini yang lu makan Padang apa? Makan Padang sama ke Kota Tua. Oh, anjir. Itu dia DM dulu. Abis itu aku kayak, lah dia kok DM aku ya? Kok nggak lewat SM ya gitu? Kok nggak lewat ini? Jadi kayak aku juga bingung. Terus aku coba nanya ke SM-nya. Oh, lu jadi lu konfirmasi dulu kayak dia sih harus sih ya? Dia bilang kayak, oh mereka juga nggak tahu. Tapi akhirnya jadi discuss kan. Oh, akhirnya dirancang gitu loh. Akhirnya jadi deh makan Padang. Akhirnya jadi makan Padang bareng Taeyong. Terus gua kemarin tuh sempet nonton ulang vlog gua lagi. Kayak kok bisa ya gua? Kok bisa ya? Iya. Tahu nggak? Taeyong keren banget anjir. Itu yang gue rasain, gue ketemu Show Speed sebenarnya. Oh iya. Kayak gue nggak pernah nyangka, gue juga di DM duluan sama dia. Oke. Dan gue nggak pernah nyangka, gue sama kayak lu. Pas gue nonton ulang lagi vlognya, yang gue ketemu dia, bisa ya ternyata ya kita sama top global lah istilahnya. Ini ya udah orang top global punya lah. Bisa loh kita satu frame dan ngobrol gitu sama orangnya. Itu rasanya emang kayak surreal sih gue. Kalau gue kayak surreal sih. Pastilah. Oke. Tadi pertanyaan apa sih? Oh, lu temenan sama Taeyong. Dan sampai sekarang masih lah ya harusnya. Sampai sekarang masih DM-an. Oke. Itu dia box kelima. Sekarang kita masuk ke box keenam. Sisa Envy, sama Anger. Susah lagi itu semuanya. Bobotnya kayak sama deh. Gitulah. Beruntungan aja lah. Envy ya. Yakin ya? Lock ya? Envy ya? Iya. Ini udah nggak bisa ganti nih? Envy. Padahal Envy di sini guys, kita tahu sama. Nggak mungkin tahu. Oke, apakah Envy? Kalau ini Anger aku sih. Aduh, kalau Anger sih Jer. Aduh, kalau wait, jangan lihat ya. Ini BC dah keluar. Anger. Aduh anjir, Jerong. Sumpah ini kayak podcast paling bikin pala gue ketarik deh. Lu bilang based on luck, Jer. Ini apa lucknya, Jer? Nih, anjir. Ini kan mainannya kan? Nah ini aslinya nih. lagi jadi Anger. Iya. Dua ini nggak boleh salah nih. Minimal lu satu bawa ini pulang pasti. Seperdua doang kan? Enggak, kalau misalnya aku bener satu. Iya dua-duanya benar. Soalnya ada yang misteri. Iya benar. Ya, ampun. Enggak gua itu. Jadi banting-banting lu. Silakan dibaca pertanyaannya. Sebel gue liat mukanya. Sisa apa berarti ya? Sisa Envy sama Envy anjir. Aduh. Itu juga salah satu salah semua. Enggak juga. Oh enggak juga. Makanya minimal satu lu bawa pulang. Minimal satu bawa pulang. Iya benar. Iya kan? Aduh, silakan dibaca pertanyaannya. Kesel gak kalau orang-orang bilang Jerome bawa Jinx? Nah, ini konteks ya. Mungkin ada yang nggak tahu Jinx apa. Jerome itu sering banget dikaitkan sama kekalahan sesuatu tim atau orang yang mereka dukung. Kayak misalnya, Jerome pernah dukung timnas. Terus timnas kalah. Terus kemarin yang paling baru, dia foto sama Marc Marquez, dia finish aja enggak. Kebakar. Nah, itu sebutannya Jinx. Pertanyaannya adalah, lu kesel nggak kalau orang masih kaitin lu sama itu? Gini ya,
Gue cerita dari awal atau gimana? Boleh. Cerita dari awal boleh. Jadi kan gue di Twitter itu kayak banyak hatersnya. Iya. Gak tau kenapa, pokoknya banyak yang salty sama gue, ya kan? Tos dulu dong, kan saya juga. Banyak banget yang salty gitu. Terus pokoknya tahun 2023 itu gue awal, gue nge-delete Twitter. Gue udah gak lihat lagi. Nge-delete akunnya atau aplikasinya? Aplikasinya. Oh, jadi aplikasinya. gue gak liatin lagi sama sekali kan. Oke. Udah, dan gue juga karena itu gue udah gak aktif lagi Twitter kan. Udah sampai ke hidup gue damai nih. Sampai 2023 Desember. Udah at ease ya. 2023 Desember gue lagi di Amerika waktu itu, lagi world trip kan sama si The Boys. Tiba-tiba ini lagi di Disneyland, bro. Oke. Di Disneyland lagi seru-seruan. Tiba-tiba Ferry Irwandi ngechat gue. Jar, lu mau gue bantuin nggak nyelesain masalah lu? Hah, kaget dong. Masalah apa nih? Gitu kan? Karena lu udah hapus kan, Iya lu nggak kan? tahu masalah apa gitu. Ada apa bang? Gue bilang gitu kan. Nih, apa namanya, dikasih link Twitter. Trending. Gue buka. Itu yang Jerome Curse. Itu pertama kalinya Jerome Curse. Jerome Curse. Aku juga kan diundang NBA buat nonton Golden State Warriors. Iya. Dan gue udah dukung Golden State Warriors itu dari 2016. Nah, terus gue akhirnya nonton kan. Gue nge-storyin, bro. Akhirnya gue nonton Golden State Warriors. Sama orang di sebelahin. Oke. Kalau Golden State Warriors itu lagi kalah berturut-turut. Emang lagi performanya lagi jelek. Lagi kalah berturut-turut. Disandingin. Jerome Curse is real. Jadi Oh kayak, gitu. foto Mereka gua itu mengkaitkan. Itu. Karena itu rame. Entah kenapa. Banyak yang ngaitin lagi. Jerome sama Zenius. Jadi aku dulu BA Zenius. Terus Zenius bangkrut. Anjir. Padahal pas gue jadi BA Zenius, itu salesnya naik banget, parah. Oh malah naik sebenarnya ya? Berarti foto yang lu itu foto Iya, lama? itu dulu. Jadi dikait-kaitin semua, bro. Ya gue kesel lah gitu, kayak. Padahal faktanya ya nggak kayak gitu kan. Iya. Terus gue jadi keselnya kalau misalnya disangkut-sangkutin ke brand-brand kayak misalnya gue selalu BA Promah, salesnya naik, makanya gue diperpanjang kontrak 2 tahun. Terus kayak banyak orang kayak, wah Promah habis nih, abis ini gitu kayak gitu. Gue kesel banget sih. Iya. Pada saat itu, tapi gue mikirnya gue takut brand-brand jadi nggak mau kerja sama gue lagi. Karena orang banyak yang seriusin juga kali ya? Banyak orang seriusin, gitu loh. Aduh. Banyak yang seriusin gitu. Lucu banget. Nah pada saat itu Bang Ferry Irwandi bantuin ngomong kayak gini aja, ngomong kayak gini, anggap bercanda aja gitu kan. Udah anggap bercanda, tapi waktu itu Twitter gue karena mungkin udah nggak aktif, jadi kayak nggak FYP, nggak bisa di-search juga akun gue gitu. Oh, shadow ban ya? Mungkin shadow ban atau gimana gitu kan, Iya. karena udah nggak aktif. Ya, yang gue pelajari dari internet adalah ketika ada yang mulai bercandain, ada yang pasti seriusin. Seriusin itu kayak nge-hate-nya beneran. Iya. Kayak dia nggak ada kesempatan buat nge-hate, ya kan? Pas ada kesempatan baru langsung di-hate gitu. Meskipun awalnya dari bercandaan. Jiwa-jiwa perundung kayak gitu. Iya, jiwa perundung gak jelas gitu yang hidupnya kepahitan sama dia. Karena gini, kalau lu bahagia, lu nggak bakal punya waktu buat kayak gitu. Punya waktu buat kayak gitu. Udah kan, habis itu udah sejak itu kalau ada yang itu yang ada jinx gitu jadi bercandaan. Sampai kemarin, ya kan? MotoGP, ya kan? Gue foto sama banyak lah gitu kan. Gue foto banyak. Terus nah, ini nih masalahnya. Marquez kan paling terkenal. Iya, ya benar. Terus pas udah gue foto, di hari pertama nggak ada apa-apa, bro. Ya kan? Yang gue post itu. Tapi di hari kedua, gue selfie sama Marquez. Terus kan gue lagi nonton nih, ya kan? Lagi nonton kan. Ini lucu banget. Gue lagi nonton. Terus di lap ke-10 kalau lap ke-10 atau lap ke-11 gitu kan. Lagi nonton bareng. Terus gue kan gabut kan, gue iseng upload Marquez gitu kan, sama Marquez gitu. Marquez doang, terus captionnya kayak @Marquez api gitu. Emoji api. Aduh lucu banget gitu kan. anjir. Bro, lucu. 2 menit setelah gue post, kebakar Marquez. Lu mulai ini nggak? Gue langsung delete bro. Gue kayak anjay gitu kayak, hah kebakar. Motornya kebakar. Mesinnya kebakar. Jar, di saat itu jujur sama gue. Di saat itu gue kayak, jujur apa sama gue sepowerful itu ya, gue gitu. Jujur sama gue, lu mulai percaya itu ya? Gue mulai percaya. Jangan-jangan orang-orang benar gitu. Itu kan kita kan suka bercanda kan. Jadi MotoGP itu aduh anjir. Gue bercandain kayak apa namanya? Kebakar 2 menit setelahnya tuh. Iya kayak oh my god, gitu. Kebakar. Jadi terus orang-orang di situ kan tahu kan. Tapi ada beberapa yang kayak nggak mungkin aja gitu, nggak mungkin. Terus kayak, anjir. Kak kebakar, Kak aku gitu gimana? Aku delete dulu story-nya gitu. Ternyata udah ada yang sempet screenshot. Iya lagi. Udah di screenshot terus kayak rame gitu kan. Terus tapi aku kan karena aku udah tahu cara menanggulanginya. Iya, makanya aku ngepost yang ngepost MotoGP, aku bilang maaf ya Mas Marquez gitu. Tapi itu ini sih poin yang menarik karena kalau lu udah mengiyakan apa kata mereka kayak Jerome bawa sial buat timnas. Lu kalau lu riding the wave kayak ya guys maafin gue ya, gue emang ini selanjutnya gue akan dukung tim lawan deh gitu. Orang nggak ada celah aja. Kayak gini, gue pernah dealing with haters juga. Kayak dia ada haters nih banyak banget suka nge-DM kayak, ih garing konten lu. Kalau gue jawab, gue counter, dia lebih seneng kan. Iya benar. Kayak
dia malah ngelawan lagi. Tapi gue jawab apa coba? Gue jawab, emang. Mampus dia. Bingung kayak. Bingung. Benar. Kok dia emang sih? Kok dia malah mengiyakan kata gue sih? Bingung, dia nggak balas apa-apa lagi. Dan itu teknik namanya self-deprecation. Oke. Self-deprecating. Dan itu aku juga baru belajar dari situ. Jadi kalau orang yang ngebully, itu kan harapnya nih yang ngebully ini tertekan. Iya, dan dia ngebales gitu. Dan dia ngebales atau bereaksi. Kalau lu bereaksinya nggak sesuai dengan harapan, udah capek bingung, bulinya. pasti bingung. Contohnya, gendut lu. Emang gendut. Iya, itu ngapain lagi ya? Mau ngatain apa lagi kan? Bingung, kayak kalau gua katain lagi gendut lagi dia nggak iya, dia jawab emang lagi gitu. Nggak terpengaruh. Benar. Lu menang dengan lu merendahkan diri lu sendiri. Benar. Tapi lu merendahkan diri lu sendiri bukan berarti lu rendah. Iya benar. Itu cuma teknik. Iya itu teknik yang gue pakai juga sih. Dan sekarang gue kayak after all of this gitu, jinx dan sebagainya, gue kayak cuma mikir sih. Kayaknya berikutnya apa lagi? What's next? Lanjut lagi box ke-7. Siap. Ini lebih kosong. Envy ya. Padahal ini sih, benar juga. Iya. Ini sih, kata gue sih ini sih envy. Gitu ya. Kata gue sih itu sih envy. Kata gue sih itu envy sih. Ini envy, kata gue ya. Menurut apa tadi ini? Envy. Lu pakai envy. Gue yang buka ya. Kita buka ya. Enggak, gue udah lihat tadi. 1, 2, 3. Iya. Jer, ilmu matematika lu pakai lah, Jer. Lu, aduh, kenapa sih, Jer? Kalau bisa gue pakai, udah gue pakai, bro. Kan udah gue bilang, lu nggak nurut sih sama gue. Lu bilangnya setelah gue ngelok jawaban. Enggak, lu bisa tuker, kan lu belum buka. Lu belum buka, nggak apa-apa. Ada pertanyaan ya. Aduh, mukanya juga mirip lu lagi sekarang. Kayak gini, lemes gitu. Lanjut, kita baca pertanyaannya. Ini kalau sampai gue tebak envy ternyata misteri sih. Wah, itu the real Jerome Skers sih. Jerome Skers ya. Jerome Skers itu. Apakah Jerome merasa dengan konten giveaway zaman sekarang? Pertanyaan yang banyak gue tanyain ke kreator lain juga. Gimana, Jer? Resah. Gue kemarin ke Ghost School kan, ke salah satu sekolah di Jakarta. Terus BRS yang heboh kan. Oh, SD. Bang Jerome, foto-foto aku udah follow. Astaga. Dari antara itu ada yang bilang gini, minta duit. Terus aku tau gak ngomong apa nih? Aku di kamera aku ngomong sih. Woi, pip. Gara-gara lu nih, gue gitu. Lu bilang gitu? Tapi kayaknya di konten gue gak sensor deh. Oh, gila. Serius lu gak sensor? Gue call out sih. Oh, shoot, man. Lu mau ajak tinju dia nggak? Nggak usah. Ya gue menang lah, bro. Orang gue udah nge-gym gini. Iya dong, udah beda dong. Udah ada ininya. Tapi, Jer, itu keresahan gue yang sama. Ini saksinya banyak ya, yang sering sholat Jumat sama gue ya. Gua tiap sholat Jumat ada anak kecil sama bilang kayak gitu. Bang Medi, aku udah follow. Gue udah bilang, iya makasih ya. Bang, aku udah subscribe, makasih ya. Bagi duit lah, Bang. Gila nggak? Gua rasanya kayak gitu resah banget. Kayak terganggu banget gitu loh. Gua sampai nanya, Dek, itu siapa yang ngajarin ya? Soalnya konten aku nggak pernah kayak begitu gitu. Gue rasanya sebenarnya gue nggak peduli lah. Maksudnya nggak peduli lu dapat followers dengan cara apa. Tapi gue rasanya kalau lu udah merusak mental generasi bawah kita. Dan berdampak ke orang lain juga. Dan berdampak ke orang lain. Aku kayak, ya aku kan tipenya pendidikan banget gitu. Jadi aku sangat-sangat lumayan resah lah sama kalau misalnya kontennya membodohi. Iya. Yang membodohi, itu kan termasuk pembodohan, bro. Lu udah ketahuan follow belum? Misalnya itu. Lu udah follow gue belum? Belum. Belum. Banyak banget, ini banyak banget. Tapi itu secara psikologi itu pinter. Itu pinter, cara pinter untuk mendapatkan followers. Orang yang nonton apa mikirnya? Wah, gue follow dulu deh sekarang supaya nanti kalau tiba-tiba ketemu dia, dikasih duit. Gue udah follow dia dan dikasih duit. Padahal chance lu ketemu dia, gimana caranya, bro? Iya benar. Kan? Kemarin nih, hari Sabtu pagi, Jer. Gua Jumat itu hari bahagia gue bisa begadang main PS supaya apa? Bisa bangun siang karena gue Senin sampai Jumat udah kerja kan. Gue pengen Sabtu lebih tenang. Jam 7.30 pagi di depan rumah gue, anak-anak kecil setengah lusin ada kali itu. Mereka datang gedor-gedor. Bang Medi, minta duit gitu. Nih saksinya Ilham. Ilham tidur di bawah kan? Kok mereka bisa tahu rumah lu? Tetangga ternyata. Oke. Ternyata tetangga. Tapi mereka bawa temen-temen yang lainnya. Dia gedor-gedor. Gue ada video Ilham mukanya kebetean kayak. Dia gini. Kayak udah mau nyulik anak-anaknya gitu loh. Karena itu pagi-pagi buta. Mereka datang nyariin gue.
terus pas dibuka minta duit sama minta mainan. Gila banget kan? Maksud gue bener kata lu tadi, kalau misalnya lu dapetin follower dengan cara apa aja, kita nggak peduli gitu, ya nggak sih? Tapi yang kita peduli adalah, ini kalau udah berefek ke kitanya itu loh, ya nggak sih? Ketika lu udah dimintain minta duit sama anak-anak, gue juga udah digedor-gedor sama orang-orang, kan udah berdampak ke gue juga dong. Dan gue berhak untuk bersuara soal ini. Makanya kemarin gue juga nge-tweet soal ini, kayak ini siapa yang ngajarin sih orang-orang jadi minta-minta ngemis-ngemis kayak gini gitu loh. Makanya gue suka nyelipin pertanyaan kayak gitu, karena gue juga resah dan gue pengen tahu pendapat kalian. Gue tahu lu resah sih. Kalau aku pribadi, kalau kamu kan karena terganggu ya. Terganggu banget gue. Lebih mikirnya dampak ke anak-anak ini loh, generasinya. Iya juga, itu juga sih. Kayak aku ya, aku pun misalnya kasih duit di konten aku kasih duit atau apa, itu pun kayak lu harus berusaha. Harus at least ada challenge ya. Ada challenge, ada effort yang lu harus bisa raih matematika, gitu loh. lu harus ngerjain soal ini, itu baru lu deserve gitu. Bener. Tapi ini merusak mental banget loh. Bener. Hanya dengan follow dan apa itu, menurut aku ya itu jahat sih. Itu lu menjual kemiskinan namanya. Bener. Lu menjual kemiskinan itu namanya. Eksploitasi kemiskinan. Lu eksploitasi. Lu tahu ada banyak orang dan emang mass market di Indonesia dikasih 100.000 itu udah seneng. Dan ini tuh nggak cuma orang miskin masalahnya. Yang ini kan tetangga gua, kita kan di komplek pak. Ya. Di komplek aja masih minta duit. Tapi anak-anak bro. Iya maksud gua anak-anak ini kan duitnya terbatas. Iya maksud gua ini tuh nggak cuma ke orang miskin, efek negatifnya. Tapi ke orang-orang yang mungkin orang tuanya berpendidikan juga anaknya jadi kayak begitu juga gitu. Maksudku orang-orang yang belum punya duit. Iya. Kan termasuk anak-anak itu. Anak-anak itu kan bisa dibilang duitnya masih terbatas gitu loh. Jadi itu kayak menjual mimpi gitu. Benar. Kayak wah, gue bisa ketemu dia terus nanti gue dapet HP ya gitu. Nggak ketemu dia, gue bisa ketemu yang lain. Ada Medi sebelah gue kan content creator juga. Gue terus anak-anak sesimpel kayak gitu mikirnya gitu. Tapi kan lu pernah bilang ini eventually bakal reda, orang bakal capek sendiri. Menurut lo itu orang bakal capek sendiri kalau udah puber. Kalau udah sadar gitu loh. Kalau udah punya akal sehat kayak oke, ternyata ini selama ini settingan gitu ya. Iya. Tapi selama masih ada market anak-anak. Gak cuma anak-anak sih bro. Orang-orang yang nggak tahu kalau itu settingan. Iya sih. Oke, ini harusnya envy ya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba misteri, artinya memang Jerome Skrs Israel. Bad luck banget ya. Lo mengakui Jerome Skrs Israel atau? Tapi banyak orang bilang gini bro. Banyak orang bilang Jerome itu hidupnya beruntung banget. Hidupnya kan kayak full of luck gitu. Kayak bisa kayak banyak berkat. Jadinya ketika gue, jadi berkatnya gue ambil gitu. Diserap. Jadi pas gue foto sama orang, gue keserap. Gak dong. Kayaknya udah kenal lama bro. Iya, masih ini kok gitu. Masih jalan. Mini soccer masih jalan ya guys. YouTube masih jalan. Channel masih jalan. Oke, envy ya, envy. Lo envy kan? Nebaknya envy kan? Envy kan? Nggak mungkin misteri kan? Kartu envy. Oh, udah kelihatan. Udah nggak bangga dong. Udah nggak. Bangga banget bro. Lumayan loh Jer. Oh. Kenapa? Nempel bolanya. Ada yang nempel, si Anger pun kan nempel. Tadi kalau lu perhatiin ya. Jadi ada beberapa yang nempel. Jadi pas aku gini-giniin, aku mikirnya ini tuh kan kepisah sama bolanya. Oh, jadi ada gesekan. Iya. Jadi pas kosong, aku mikir envy. Iya. Makanya ketukar tadi lu nebaknya. Oh, nempel. Silakan. Aduh, ini nggak bisa berdiri dong. Bisa, ada stand base-nya kan. Jadi dia bisa dicolok tuh. Jadi bolong, dicolok, ntar dia bisa diri. Silakan, ada pertanyaannya. Yang mana lagi tadi boxnya? Guys, fun fact ya. Ini tadi 30 menit kita break buat ngobrol doang. Iya, banyak gibah. Seru banget. Banyak gibah? Bukan gibah, keresahan. Keresahan, bener. Silakan dibaca pertanyaannya. Pernah muncul foto Jerome sama Bernadi? Ini seru banget sih. Ini pasti di klip orang sih. Ada hubungan apakah kalian berdua? Ini pasti di klip orang sih. Jadi pernah guys, gue pernah lihat foto Jerome sama Bernadia. Oke, jadi seru banget. Seru banget ya? Seru banget. Tolong jelaskan, kenapa kalian bisa saling mengenal? Oke, ini lucu banget bro. Jadi ceritanya dulu sebelum aku lahir. Waduh, jauh banget. Setelah aku lahir mungkin. Setelah aku lahir, papaku itu kan kuliah S2 kan, S2 teologi. Sama papanya beda dia. Oke, kuliah seangkatan? Kuliah kayaknya seangkatan deh. Pokoknya mereka teman dekat banget. Oke. Terus papaku ini menjodohkan papanya Bernadi dengan temennya dengan pokoknya istrinya. Jadi kayak papaku yang mendukung pernikahannya gitu. Iya, jadi dia kayak mak comblangnya gitu ya. Ya semacam gitulah. Iya, oke. Ya kan akhirnya nikah. Ya udah kan. Habis itu fast forward di Surabaya. Jadi mereka pindah ke Surabaya. Surabaya, aku tuh pas SD pakai kawat gigi. Oh, behel. Aku pakai behel. Dokternya itu mamanya Bernadia, dokter gigi.
Mamanya Bernardia itu dokter gigi. Dokter gigi. Ya, namanya dokter Cindy, ya kan? So aku jadi sering tuh ke tempatnya dia, ke rumahnya juga sering, karena akrab kan. Tapi aku nggak tahu gitu. aku bahkan pernah datang ke acara ulang tahun anaknya. Oke. SMA udah nggak ke dokter gigi, jadi lost kontak gitu lah. Udah abis itu ke Jepang, fast forward, aku 2019, aku udah mulai nge-YouTube gitu-gitu. Banyak banget orang nge-tag aku di postingan cewek. Postingan cewek ini ya? Cewek lagi nyanyi. Mirip Jerome Pauline gitu kan. Apa mukanya mirip? Mukanya mirip. Oke. Mirip Jerome Pauline gitu kan. Terus kayak banyak banget yang nge-tag, aku komen di postingan cewek itu, halo, katanya kamu mirip aku. Jadi aku komen gitu, banyak banget yang nge-tag gitu kan. Oke. Udah gitu kan. Terus Kan cewek random aja gitu kan. Udah fast forward ke 2021. Aku pulang ke Indonesia kan, yang aku keliling podcast-podcast gitu kan. Setelah sekian lama aku di Jepang, aku pulang ke Indonesia. Aku diundang lah ke acara ulang tahun pernikahan papanya Bernardia. Oke. Ya kan? Udah. Terus? Habis itu di acara itu si Dr. Cindy bilang, Jer, kamu kan gak pernah komen di IG anak aku. Komen apa ya? Lupa kenal dong. aja kagak, aku bilang gitu kan. Terus ditunjukin di screenshot. Jadi Dr. Cindy nge-screenshot komen aku. Postingan cewek random itu, bro. Oke. Itu Bernardia. Oh, ternyata aduh, ini lucu banget sih. Iya. Berarti Jerome ini udah crossfit dari lama banget sama Bernardia. Yes. Bahkan terus, dari sebelum lu lahir sih, bener kan? Iya, Kan udah bokap prospek. lu udah ini kan. Nah, terus dari situ akhirnya gue foto di situ. Ya udah, foto gini gitu kan. Iya. Mirip gak guys gitu. Rame banget. Hah? Rame banget. Rame banget pada saat itu. Oke. Karena emang gue pas itu naik-naiknya. Itu 1,2 juta likes. Likes-nya 1,2 juta. Tapi pada saat gue pulang ke Indonesia itu emang likes-nya gila banget, bro. Oh. Semua sejuta ke atas lah gitu. Habis itu jadi abis itu kan jadi kenal lagi kan, terus ngobrol banyak kayak apa namanya, dia pengen berkarya jadi musisi waktu itu. Karena pada saat itu dia belum jadi musisi kan? Belum, masih baru mau lulus kan, antara kuliah atau itu kakaknya. Jadi dulu dia tuh musisi sama kakaknya, kayak penyanyi cilik gitu loh. Terus kakaknya tuh ngikutin jalur mamanya, jadi dokter gigi. Jadi dokter gigi. Jadi dia sendiri kan, tapi dia lebih pingin nyanyi gitu. Terus waktu itu cepet bingung kan, gimana ya, mau indie kayak atau mau join Mantapu gitu. Mau join manajemen aku, tapi kan aku kan bukan join manajemen ini kan. Terus fast forward dia join manajemennya Juni Records bareng Raisa. Terus Terus dia segede ini label sekarang. ya, di label Juni Records. Iya. Sekarang segede ini aku kayak bangga banget sih, kayak wow. Gitu. Tapi lucunya, lu bisa ketemu dia sebelum dia jadi musisi, kayak, dan bahkan jauh sebelum itu. Cerita lu tuh udah bermula dari orang tua lu anjir. Iya, itu kayak kok bisa kayak gitu ya? Dan ini bukan sekedar musisi ya. Iya. Ini yang udah break record sih kemarin katanya. Iya, break records. Dia kan? Anomali sih. Anomali kan? Anomali kayak gila banget, keren banget. Dan aku kayak bangga banget karena aku kan jadi nge-follow dia dari tahun 2021 itu kan. Nge-follow abis itu kayak ngelihat perjuangan apa ya, kayak journey-nya. Dulu dia sempet kayak aku nyanyi tapi kayak penonton cuma dikit banget. Iya, gitu. pasti, sekarang kan? penonton udah gila banget, bro. Ya, itu lucunya kehidupan ya. Kadang lu ketemu orang yang lu nggak tahu apa namanya dia bakal jadi apa ke depannya. Tiba-tiba dia udah segede sekarang gitu. Dan satu yang gua lihat ya, dan gua apa ya, jadiin pelajaran buat hidup gua adalah lu jangan lihat orang yang sekarang, tapi lu lihat potensinya. Bener. Karena potensi itu ada gitu. Kalau potensinya ada dan dia bisa menggunakan dengan baik di masa depan tuh gitu loh. Tapi gue seneng karena apa? Ini bukti bahwa Jerome Skrs is not real. Iya. Iya dong. Lu foto sama Bernardia. Bernardia jadi penyanyi. Makanya bro, sebenarnya gitu loh bro. Ngerti gak sih? Kayak banyak orang yang normal. Iya kan? Dan setelah Jerome Skrs itu rame, banyak kok yang kayak yang berusaha counter. Lah ini Jerome sama ini aman, sama dia ini jadi dia ngambilnya yang kers-kers aja gitu loh. Ya emang bercandanya terlalu masif sampai orang yang nggak ngerti jadi serius. Iya. Ini guys buktinya Jerome pernah foto sama Bernardia dan dia jadi penyanyi terkenal sekarang. Gue pernah lihat ada orang nge-post itu sih, kayak Bernardia, terus kayak Salma, Jerome. Dia jadi terkenal kok. Ya emang nggak ada hubungannya. Emang ada hubungannya. Logikanya emang yang nggak ada hubungannya gitu loh. Jadi tolong ya Mark Marquez jangan nyalain Jerome abis ini. Motor lu emang kemarin terlalu panas, jadi sampai kebakar. Oke, jadi itu dia unboxing blind box Inside Out bersama Jerome. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih Jerome udah hadir ya. Ada nggak yang mau dipromosiin kayak Mantapu Academy atau apa? Ya gitu? jangan lupa les di Mantapu Academy. Itu kapan bukanya? Diingetin lagi mungkin? Rencana Januari sih. Mungkin bisa follow akun IG. Bisa di follow di follow aku sama follow IG Jerome Pauline atau @Mantapu Academy. Academy. Yes.
Oke, silakan di-follow dan Jangan lupa nonton konten gue ngajarin media di sini. aduh. Kelihatan dah gue begonya. Ya ampun. Enggak. Bisa. Jangan susah-susah, Jir. Karena kontennya itu bukan ngetes, tapi Cara lu ngajarin orang gitu. gue juga ngetes diri gue sendiri. Bisa gak gue bikin lu ngerti gitu? Kayaknya bisa. Let's go. Oke. Ya, terima kasih buat Jerome dan terima kasih buat yang udah nonton. Semoga kalian terhibur sama video kali ini. Bye-bye. Bye.